ya. Nah, maksud Pak biar tidak nanti kaku belajarnya, ya. Ada sedikit ya. Jadi hari ini masuk semua dan hari ini kita akan masuk ke materi baru, dan ini materinya memang belum pernah Pak Guru ajarkan dan sekarang sudah dimunculkan, jadi Pak Guru mau juga harus menampilkannya kepada kalian dan menjelaskan, ya. Dan Bapak harap kalian pun tertarik dengan materi yang baru ini. Oke. Dalam sehari-hari, ya terutama di sekarang ini ada yang namanya kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini kalau misalnya dulu yang pertama kalian dengar dan sekarang yang lagi tren, ya, ada yang namanya AI, ya. Nah, AI itu adalah kecerdasan artifisial dalam bahasa Indonesia, dan diharapkan bagi kita semua, apalagi kita orang-orang Indonesia, untuk menyebut AI itu sebagai kecerdasan artifisial, ya. Nah, kecerdasan artifisial atau AI itu, ya, dalam coding, ya, itu adalah kecerdasan yang didapat atau yang dibuat oleh siapa? Tahu nggak? Manusia. Berarti kalau misalnya yang membuatnya manusia, berarti untuk apa dibuat oleh manusia itu? Apa sih? Kenapa kok dibuat? Tuh. Nah, di sini dia. Ya, itulah tujuan dari dibuatnya oleh manusia untuk manusia juga, KA, kecerdasan artifisial. Tapi banyak sekarang penggunaannya tidak baik, terutama yang baru sekarang lagi viral sekali yaitu demo. Ya, lagi ada demo, ya, demo tersebut juga salah satu pemicunya adalah kecerdasan artifisial. Jadi ada video yang disengaja dibuat menggunakan AI dan dampaknya sangat besar, ya. Nah, jadi harus kita pahami juga apa sih itu AI, apa itu konsep-konsep dasar dari kecerdasan artifisial, supaya ke depannya kalau misalnya ada sebuah video, kalian kan sering nih namanya buka media sosial, ya, apalagi TikTok, ya, Instagram, entah itu Facebook dan lain sebagainya, ya. Di situ ada video-video yang memang diusulkan untuk menggunakan AI dan bisa merubah gambar-gambar yang harusnya tidak ada menjadi ada, ya. Dan itu kalau misalnya kita terkecoh, kita tidak sempat mempelajari ini, nanti kita akan bisa diakali sama orang yang menggunakan, ya. Jadi tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa mengenal KA itu dan kita bisa apa? Menanggulangi apabila kalau ada muncul seperti video-video ataupun yang menggunakan KA dan bisa membedakan. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak harap kalian bisa mengikuti dan bisa untuk memahaminya dengan baik. Oke, baik, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Paku. Robot apa? Robot penyedot. Oh, barang atau robot penyedot debu. Nah, robot penyedot debu ini fungsinya untuk apa?
membersihkan. Nah, otomatis. Nah, kalau misalnya kalian memperhatikan kalimat yang Pak Guru buat tadi di awal, ada yang Pak Guru kebalkan di sini. Ada kecerdasan, ada otomatis. Ada yang cerdas, ada yang otomatis. Maksudnya apa? Kecerdasan itu berasal dari manusia, otomatis itu kerjanya tanpa tangan manusia. Nah, kalau alat ini bisa nggak dikategorikan dengan otomatis? Apakah harus manusia ikut juga untuk mengangkat mesinnya, taruh di tempat ruang tamu, baru dia bersih-bersih atau bagaimana? Perlu tidak dibantu oleh manusia? Perlu kan? Ya. Kalau yang sudah namanya otomatis itu tidak perlu. Selama kondisinya sudah menyala, dia akan berjalan secara otomatis. Itulah kenapa bisa disebutkan otomatis. Ya. Selanjutnya, nah, dua. Ada gambar apa? Ada yang tahu nggak di sini? Map. Ada yang sering naik Maxim, Grab? Tahu. Nah, ini apa? Kalau biasa kita gunakan handphone itu namanya Google Maps. Ya. Kalau misalnya di dalam mobil itu namanya tracknya, lajurnya lewat mana. Di situ ada keterangan. Nanti misalnya kita jalan 10 meter, tiba-tiba ada yang bilang belok kanan 10 meter lagi, ya, 100 meter belok kiri, kemudian mentok belok kanan, ya, ada keterangan yang disampaikan. Nah, berarti di sini apa pengertiannya? Ada pemberitahuan. Selama kita jalan ada pemberitahuan dan memang sudah didata mapnya. Jadi mapnya itu sudah ada, kemudian kita jalan di jalur yang ada, kemudian ada pemberitahuan secara otomatis. Kita jalan ke kiri, kalau salah dia suruh putar balik. Wrong way katanya, belok, harus putar balik. Setelah putar balik, belok lagi, disuruh belok ke kiri, ikuti jalur yang ada, ya. Itu yang namanya map. Kemudian kalian ini kenal nggak Pak Ari ya gitu? Jauh nggak ya? Oke, di sini siapa? Ada yang kenal? Artis terkenal belum? Siapa namanya? Tom? Bukan Tom and Jerry, bukan. Tapi Tom Holland, pemain Spider-Man, ya. Spider-Man. Apa yang terakhir? Homecoming. Ada yang nonton? Ya. Jadi ini adalah pemain film dari Marvel, yaitu untuk film Spider-Man, ya. Jadi di sini kalian pasti pernah lah yang mencoba dengan fitur yang seperti ini. Ya, ini adalah mengubah foto menjadi gambar-gambar kartun atau animasi-animasi sederhana yang dimana nanti misalnya badannya kecil, kepalanya besar. Ada yang pernah menggunakan itu, ya. Nah itu juga sama, ya. Ini adalah fitur AI untuk mengubah tampilan wajah, ya. Nah ini adalah contoh-contoh KA, kecerdasan artifisial yang pastinya kalian sudah pernah, atau kalau kalian menggunakan media sosial ada yang namanya filter, ya. Ada entah itu filternya, kalau perempuan biasanya filter beauty, nanti berubah mukanya semuanya, ya, nggak sama seperti muka aslinya, ya. Nah itu bahaya, ya. Ya, satu sisi boleh lah buat depan kan. Oh misalnya kayak gini nih, bagaimana sih tampaknya seperti ini, kalau kayak gini bagaimana?
Ya, tapi jangan buat untuk membohongi temannya. Ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh KA. 3 ini yang Pak Guru berikan karena ini yang paling sering berada di kehidupan kita sekarang. Penggunaan filter, kemudian map, dan alat otomatis salah satunya adalah ini. Ya. Kalau yang lainnya masih dulu kalau Pak. Oke, baik. Sekarang adakah pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi ice breaking. Nah, Pak Guru minta kalian semua berdiri. Ya. Nah, begini. Kemudian kita akan mulai dengan ice breaking untuk biar fokus kembali ya. Nah, baik. Ice breakingnya apa? Ya. Ice breakingnya Pak Guru akan memberikan kalian aba-aba ya. Aba-abanya dengan kata clap. Kalau misalnya katanya clap, ya kita akan melakukan tepuk. Kemudian kalau kata berikutnya adalah step, ya kita tidak. Oke, kita berikan tidak. Nah, nanti yang kedua adalah not. Apa itu not? Not itu mengganggu. Ya, jadi ada clap, ada step, dan not. Ya, clap, step, not. Clap, step, not. Oke. Nah, ya, udah paham kan yang harus dilakukan? Oke. Nah, Pak Guru tes dulu. Oke. Baik, yang pertama clap, step, not. Clap, step, not. Clap, step, not. Step, not. Clap, clap, not. Step, step. Clap, step, step, not. Clap, step, not, not. Oke, ya, bisa. Oke, sekali lagi ya. Baik, dengarkan apa-apanya. Clap, clap. Step, step. Not, not. Clap, clap, clap. Not, not, not. Not, clap, not. Nah, gitu. Ya, agak-agak cepat mendengarkannya. Oke, sekali lagi. Clap, clap. Clap, clap, clap. Not, not, not. Step, not. Step, step. Not, not. Clap, clap, clap. Oke, tepuk tangan buat Oke, silakan dulu. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Ya. Ya. Nah, baik, masuk bagian kedua. Bagian keduanya adalah di sini kita harus tahu apa itu pembagian daripada KAA. Siapa yang melakukan, siapa yang buat. Tadi yang membuat siapa? Yang membuat KA itu siapa? Manusia. Nah, manusia itu sebagai apa tuh? Pelaku. Berarti pelaku ya. Nah, yang membuat. Ada dua nih. Ada pengembang dan ada pengguna. Ya. Jadi KA itu dikembangkan oleh manusia dan kita ini yang ada di sini sekarang sebagai penggunanya, ya, atau user, ya. Kemudian penggunaannya pun dibagi menjadi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Kenapa begitu? Yang aktif itu adalah yang menggunakan. Berarti kalau misalnya yang menggunakan siapa?
Developer atau user tadi yang menggunakan? Oh, kalau dari gambar ini yang user yang sebelah mana? Kiri kanan? Nah, yang sebelah kanan. Ya. Nah, yang namanya developer, yang namanya pengembang, dia yang membuat. Berarti yang membuat yang mana? Yang ini. Ya. Oke, jangan sering-sering seperti itu ya, orang masih record. Kecuali kalian memang kalau belum selesai di luar. Oke. Ya kalau misalnya nggak dibuka, udah dulu. Ya. Betul. Masalahnya kan ya keluar ya, nanti kita foto memorinya habis, maka nanti kita pulangkan juga saya. Ya, oke silakan dulu kalau belum tahu tempat dulu cari yang kosong. Nggak ada, silakan dulu langsung masuk. Hati-hati, bisa nggak? Bisa. Ya. Oke. Baik, Pak selanjutnya. Jadi ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau pasif itu sebagai yang menggunakan, yang membuat. Nah, yang pasif itu yang membuat, yang aktif itu yang menggunakan. Dari gambar ini kelihatan nih mana yang aktif dan mana yang pasif. Yang aktif tadi sebelah kiri kanan. Kanan. Yang kiri adalah pengembang. Ya. Oke, Pino tolong dimatikan. Kalau nggak dimatikan nanti bagaimana kita mau selesai? Ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir. Ini ada tugas. Ya. Tugasnya adalah bersifat menjawab bersama-sama karena soalnya Pak Guru akan berikan di depan. Ya. Oke ya. Siap. Oke, Pak Guru ini. Nah, ada gambar. Ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan menebak mana yang menjadi. Nah, dari keempat ini mana sih yang menjadi pengembang? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4 pengembang. 1. Ini adalah pengembang. Kemudian alat yang merupakan kecerdasan artifisial yang mana? 3. Yang mana? 3. 4? 3. Nah, 4 itu apa? 4. 3. Nah? 3. Terus? Nomor 2 termasuk enggak? Nah, ingat ya tadi ada kata otomatis. Kalau yang namanya KA ada otomatis. Mana yang kira-kira otomatis? 3. 2 dan 3. Ya. Kalau yang keempat, kenapa nggak disebut otomatis? Karena harus dibantu manusia. Kita masukkan bajunya ke dalam lagi. Hanya mencucinya yang otomatis, tapi tidak bisa memasukkan bajunya sendiri. Oke, masih belum semuanya otomatis. Ya, nah, jadi kalau dari soal seperti ini, kalian harus tahu bahwa dalam yang namanya kecerdasan artifisial harus paham dengan yang namanya ini. Ya, ini harus dipahami. Nah,
kecerdasan buatan manusia. Siapa pelakunya tadi? Manusia. Kecerdasan buatan dibuat oleh manusia untuk meringankan pekerjaannya. Kemudian pekerjaan itu dibuat agar bisa berjalan secara otomatis. Oke. Nah, untuk LKPD-nya akan Pak Guru bagikan dan nanti akan dikumpulkan sesuai dengan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi kecerdasan visual. Nanti di situ kalian diminta untuk menentukan mana yang merupakan benda-benda atau yang menjadi ciri-ciri alat yang termasuk kecerdasan artifisial. Ya, sampai di sini Pak Guru akan berikan, kemudian kalian akan mengerjakan dan terakhir nanti akan langsung dikumpulkan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Soalnya sudah dikumpul. Kita akan tutup pembelajaran ini. Dan Pak Guru ingatkan, yang namanya kecerdasan artifisial tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi pahamilah bahwa itu digunakan untuk meringankan dan membantu pekerjaan manusia. Baik, selamat siang dan sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih.